Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara webinar Ingin Jadi Apa bersama saya, Abah Gi atau Arfi Bambani. Kali ini saya mengundang Tante Vera Maki, seorang praktisi atau praktisi itu apa ya? Pekerja public relations atau hubungan masyarakat. Jadi Tante Vera ini biasa selama 20 tahun ya menjadi penghubung antara perusahaan dengan masyarakat, dengan publik. Jadi Tante Vera pernah bekerja di perusahaan mobil, bagaimana mengkomunikasikan, memberitakan, menginformasikan tentang perusahaan mobil ini kepada masyarakat. Kemudian pernah juga bekerja di perusahaan yang bikin susu, yang bikin produk makanan, kemudian terakhir kerja di sebuah bank internasional. Jadi beberapa perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang Tante Vera bekerja. Tante Vera juga suka ya berhubungan dengan anak-anak. Tante Vera ada acara anak lebah ya, saya bingung apa tadi. Betul, Taman Baca Anak Lebah. Taman Baca Anak Lebah. Jadi bagaimana Tante Vera mencoba menggugah anak-anak Indonesia untuk bisa terliterasi, suka membaca buku, suka menambah pengetahuan. Dan pagi ini Tante Vera punya waktu untuk bertemu dengan adik-adik semua, dengan anak-anak semua, bercerita tentang pekerjaan yang pernah yang dilakukannya selama 20 tahun lebih. Tante Vera ini kuliahnya dulu di hubungan internasional ya Tante ya? Yes, betul. Hubungan internasional, tapi lalu bekerja, pernah jadi penyiar, bekerja sebagai public relations. Jadi memang suka bicara ya, suka berhubungan dengan banyak orang dan pengalamannya. Dan kita bersyukur Tante pagi ini. Saya tidak ingin panjang lebar, Tante silahkan selama 15 menit memberikan presentasi, bercerita tentang pekerjaannya. Nanti setelah itu kita tanya jawab dengan anak-anak dan adik-adik yang ada di sini. Itu Tante. Oke. PowerPoint silahkan juga. Iya. Oke, terima kasih Om Arfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di sini. Halo Gi, halo Musa, ada Nathan. Nathan kelas 4 ya? Iya, tentu. Ada tulisannya tuh 4C. Ini karena sedikit absen aja deh satu-satu. Ada Nazira, Alia, ada Kaila dan Fania, lalu juga ada Abel dan ada Fatan, ada Mbak Mayang, Mbak Weni, ada Eviza. Ini Eviza nama anaknya apa nama mamanya ya? Ada juga Naira. Oke. Ya, buat teman-teman di sini yang merayakan Idul Adha, untuk ucapin selamat Idul Adha dulu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga teman-teman semua yang ada di sini hari Sabtunya menyenangkan. Kalau di tempat Tante Vera sekarang cuacanya cerah banget. Jadi Tante Vera ikutan jadi happy nih ketemu sama teman-teman semua yang ada di sini. Oke, Tante Vera mau share screen boleh ya? Mau cerita tentang apa sih pekerjaan Tante Vera gitu, kenapa Tante Vera senang banget sama pekerjaan ini, dan mungkin teman-teman semua di sini nanti bisa tuh tahu apa sih pekerjaan sebagai public relation atau PR. Terus kalau pengen jadi PR itu, jadi aku mesti gimana dong sekarang gitu. Terus kira-kira cocok nggak sih profesi ini buat aku nanti kalau aku besar gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti pikir-pikirnya, aku mikir-mikir dulu deh, kayaknya aku mau jadi dokter deh. Misalnya kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting tahu bahwa ada pekerjaan profesi yang namanya public relation. Oke, sekarang Tante Vera share screen ya. Nanti kalau teman-teman di sini ada pertanyaan, nanti bisa sama Om Arfi, apa tuh wave gitu ya Om Arfi ya? Bisa wave atau bisa... Kalau ada pertanyaan bisa pencet raise hand, bisa wave tangan juga bisa. Oke, raise hand. Secara penanya yang bagus hari ini
akan ada berkesempatan mendapatkan buku-buku begini. Kejauhannya. Buku apa itu Om Arfi? Ada, sebentar saya matikan. Ini kelihatan di sini. Saya matikan ini dulu background ininya biar kelihatan. Tuh, dikasih buku, cuma nanya aja dapat buku. Ya, ada buku belajar bahasa Inggris. Nah, Dan ada buku ini, Jalan-Jalan ke Prancis, dan ada 2 buku ini. wah, sip. Tuh, nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, jangan sampai ketinggalan ya. Udah disiapin ada bukunya sama Om Siap. Arfi. Silakan Tante. Iya, Tante Vera share screen dulu ya. Oke, belum bisa nih Om Arfi, boleh di. Oh iya, maaf tadi saya lock. Ya. Sip. Dah. Oke. Iya, ini dia. Oke, jadi sekarang kita mau bicara mengenai hubungan masyarakat atau public relation. Nah, apa sih public relation itu? Jadi, semua perusahaan yang ada di dunia ini, mau itu perusahaan di Indonesia atau perusahaan di Amerika, Singapura, Inggris, Afrika di Nigeria, Kazakhstan, di Arab Saudi, pokoknya teman-teman sebutin semua nama negara, perusahaan-perusahaannya itu pasti punya tim public relation. Nah, kenapa penting? Apa itu public relation? Ini merupakan suatu usaha untuk menjaga reputasi atau nama baik yang dilaksanakan secara profesional. Jadi nggak bisa jaga hubungan baik itu dengan sembarangan caranya, tapi ada cara-cara tertentunya. Tidak hanya oleh perusahaan, tapi juga public figure gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka sama siapa gitu misalnya ya, sama artis siapa gitu atau penyanyi siapa, nah mereka tuh pasti punya public relation-nya gitu, yang bantu untuk bina hubungan dengan fans-fansnya, dengan perusahaan produsernya, recording company-nya dan sebagainya. Nah, proses komunikasi yang dilakukan itu nggak bisa semaunya sendiri. Kadang mau ngomong, kadang enggak. Tapi harus dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga akan terbentuk suatu hubungan yang baik antara perusahaan atau public figure tersebut dengan publik atau masyarakat luas. Nah, jadi kalau teman-teman di sini misalnya lagi mau beli misalnya beli es krim gitu kan. Aduh, aku beli es krimnya pilih yang mana ya gitu. Coba teman-teman di sini misalnya mau beli apa es krimnya? Sukanya apa? Ada yang mau jawab? Oh, lagi di mute semua ya. Ya udah. Cornetto. Nah, Cornetto. Oreo. Nah, tuh ada juga senang. Nah, pasti kan pingin tahu dan juga ada alasannya kan, kenapa sih aku pilih yang itu gitu. Ternyata misalnya rasanya enak. Lalu ternyata itu dari perusahaan yang sudah lama sekali membuat ice cream sehingga dari zaman papa mama, ayah bunda itu es krimnya udah ada tuh di kulkas. Jadi sudah terbiasa dengan makan es krim itu. Nah, di balik itu semua karena ada proses komunikasi yang dijalankan antara si Cornetto perusahaannya dengan publik atau masyarakat luasnya sehingga merasa dekat gitu dengan ice cream tersebut ya. Nah, mengapa sih profesi PR itu penting gitu ya? Jadi nanti teman-teman di sini kalau berpikir bahwa oke, nanti kalau aku pengen jadi kayak Tante Vera, mau jadi humas atau mau jadi PR, emang penting ya? Oh iya, penting banget nih Tante Vera jawab. Sangat penting. Karena apa? Karena setiap perusahaan itu, tempat bekerja, itu pasti butuh untuk bangun kepercayaan gitu. Kalau nggak percaya pasti nggak mau beli, ya kan? Misalnya nggak percaya sama mobilnya gitu. Ini kayaknya mobilnya sering mogok deh gitu kan. Banyak yang bilang mobilnya sering mogok, aku nggak jadi beli mobil itu. Aku bilang sama ayah bunda, mama papa, jangan beli itu. Mending beli yang lain aja deh yang aku bisa percaya. Nah, di balik itu ada usaha-usaha yang dilakukan oleh kayak tante ini gitu, bangun kepercayaan, terus menerima saran dan kritik dari
masyarakat gitu. Oh, ternyata katanya mobilnya gampang mogok. Berarti kita harus perbaiki nih, ada input gitu. Terus akhirnya dia bisa diperbaikin mobilnya, nggak gampang mogok lagi, sehingga banyak orang yang percaya dan mau beli lagi. Ya. Terus apalagi sih tugas PR? Ya tugasnya adalah menyampaikan perkembangan kegiatan bisnis atau informasi penting yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya nih, cornettonya itu mau ada varian baru gitu ya. Es krimnya mau ada varian baru. Variannya tuh rasa coklat campur stroberi, campur durian gitu misalnya, campur 3 itu. Nah, gimana caranya supaya masyarakat bisa tahu, teman-teman bisa tahu kalau ada varian yang baru, rasa yang baru. Nah, itu juga salah satu tugasnya dari public relation untuk bikin programnya, promosinya gitu. Nah, lalu juga untuk bangun kerjasama yang baik dengan masyarakat, terus sehingga bisa terbina hubungan yang saling membantu, saling menghargai, dan saling paham, saling memahami gitu ya. Oke, terus syaratnya jadi PR apa? Ayo, syaratnya untuk bisa menjadi PR yang baik. Yang pertama, suka membaca dan menulis. Yes, Gi, benar. Sekarang di sini suka baca sama nulis nggak? Ayo ngaku deh sama Tante Vera. Nggak apa-apa. baca. Suka baca? Nah, Nathan. Suka baca. Suka baca, oke. Nah, suka baca tuh penting banget dalam menjadi seorang PR. Karena supaya apa? Karena kan banyak berhubungan sama orang. Jadi kalau misalnya berhubungan banyak orang tuh wawasannya harus luas. Karena kalau nggak bisa ngobrol. Misalnya nih, nggak tahu perkembangan yang terjadi dengan COVID gitu ya. Karena nggak suka baca, nggak suka melihat perkembangan, nonton berita, dan sebagainya. Terus pas ditanya, kita nggak bisa jawab gitu kan, jadinya nggak ada dialog gitu, nggak ada ngobrol-ngobrol, nggak bisa ngobrol soalnya kita nggak tahu apa-apa. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Syarat jadi PR itu suka baca dan juga suka menulis. Nah terus juga pintar berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris yang baik, baik secara tertulis maupun ngomong. Hello, how are you? How are you today? Misalnya kayak gitu. What's your study at school right now? Misalnya kayak gitu. Oke, what's your hobby? Ngobrol sama temennya pakai bahasa Inggris, jangan malu-malu. Misalnya bikin sama temennya, kita nih dalam setengah jam ke depan semuanya ngomong bahasa Inggris. Terserah deh ngomong bahasa Inggrisnya, mau bagus, mau enggak. Yang penting kita berani dulu, gitu kan. Kita ngobrol dulu biar kebiasa nih lidahnya nih. Pronunciation-nya supaya terbiasa gitu. Nanti minta ayah bunda, minta mama papa bikin tuh sesi khusus. Karena untuk menjadi seorang PR yang baik harus pinter, baik secara tertulis, bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya, maupun secara verbal nih kayak Tante Vera nih yang lagi ngomong gitu. Nah, terus syarat jadi PR itu emang seneng begaul gitu. Jadi seneng ngobrol sama teman-temannya, jadi nggak suka menyendiri gitu. Karena kalau sukanya diem-diem aja, terus gimana dong bisa jalanin tugas untuk promosiin update terbaru gitu dari perusahaannya. Jadi emang seneng ngobrol, terus juga punya karakter yang positif gitu, jadi proaktif gitu, curious gitu kan, rasa ingin tahunya besar. Nah itu penting supaya wawasannya makin luas. Tapi jangan lupa juga kalau nanya sopan ya kan. Terus kalau misalnya ada yang nggak setuju gitu, kayaknya aku nggak setuju deh sama pendapat kamu gitu. Nah itu disampaikannya ke bu guru sama pak gurunya misalnya yang sopan gitu. Karena kalau di PR sebagai public relation sopan santun itu penting banget. Nah lalu juga gesit gitu. Gesit itu karena apa ya? Gesit itu berarti cepat gitu, cepat bergerak, diminta melakukan apa cepet gitu, nggak yang tar dulu deh. Nah kalau kayak gitu keburu nggak bisa menjalankan profesinya dengan baik. Karena apa nih? Karena mungkin teman-teman di sini ada yang ikut waktu itu kelas menjadi jurnalis, ya kan? Ada nggak yang ikutan di sini kelas menjadi wartawan, menjadi jurnalis gitu kan? Aku ikut. Nah ada yang ikut ya? Nah ikut kan? Waktu itu sama siapa? Tante Uni ya, kalau nggak salah. Ya.
Ya, masih ingat ya. Nah, tugasnya PR itu bermain, bersahabat dengan teman-teman dari media atau teman-teman jurnalis. Karena mereka kan cari berita. Wah, aku harus nulis berita nih. Aku harus cari tahu tentang apa aja yang dilakukan oleh berbagai perusahaan. Nah, tugasnya PR yang kasih informasinya. Nih loh informasinya, kamu butuh informasi apa? Aku butuh informasi misalnya, perusahaan kamu itu udah ngeluncurin produk apa aja sih gitu. Atau perusahaan kamu itu selama COVID ini masuk kantor atau enggak. Nah, kita dari seorang PR harus kasih informasi itu. Dan kasih informasinya harus cepat. Karena kalau nggak gesit, nggak cepat kasih informasinya, keburu nanti udah masuk ke tenggat waktu, deadline gitu ya. Kayak teman-teman di sini dikasih PR. Oke, PR harus dikerjakan, besok dikumpulkan. Terus kalau besoknya nggak bisa ngumpulin karena kurang gesit, ya, karena kurang cepat ngerjainnya, karena ditunda-tunda terus, akhirnya lewat deh waktunya, gitu kan. Nah, jadi salah satu tugas PR juga yang bisa dibina dari sekarang nih sama teman-teman, gesit, jangan sampai telat kalau kasih PR, karena itu nanti sampai gede, itu nanti kebiasaan itu yang baik itu akan terus dipakai. Nah, lalu juga pantang menyerah gitu. Jadi jangan ya informasi ini nggak dimuat di media, nggak ada tuh di koran, aku baca-baca kok nggak ada berita tentang perusahaanku ya. Nah, jangan menyerah, berarti mungkin menulisnya kurang menarik, ya kan? Bahasa yang dipakai kurang menarik perhatian teman-teman jurnalisnya. Jadi harus diasah lagi gimana cara berceritanya, storytellingnya gitu. Lalu juga dengan demikian harus kreatif, ya teman-teman di sini harus kreatif. Satu cara nggak bisa, jangan menyerah, cari cara lain, cari cara lain, cari cara lain. Itu tugasnya PR juga. Dan jago bersosial media gitu. Jago bersosial media itu artinya apa? Ngerti cara pakai Instagram, Facebook, apa aja yang bahaya, apa aja yang bagus. Nah, teman-teman di sini juga harus belajar gitu. Jadi jangan sampai teknologi sosial media yang ada dimanfaatkan untuk hal-hal yang nggak baik, tapi justru untuk hal-hal yang positif, hal yang baik. Untuk itu harus belajar. Gimana sih ini sosial media bisa bantu aku jadi tambah pintar? Bisa bantu aku jadi nambah wawasan? Bisa bantu aku jadi bergaul yang benar? Gitu misalnya ya. Nah, terus tugas PR itu juga bisa berdialog dan nyelesain masalah. Nyelesain masalahnya nggak usah pakai berantem gitu ya. Latihannya bisa nyelesain masalah sama kakak, sama adik gitu di rumah ya. Atau kalau di sekolah ya sama teman-teman. Pasti ada masalah. Nggak mungkin hidup nggak ada masalah. Tapi gimana cara nyelesainnya yang baik gitu. Lalu juga syarat menjadi PR itu nggak boleh bohong. Jadi kalau misalnya ditanya nih sama teman-teman jurnalis atau wartawan, itu produk kamu itu ada benar ya katanya mobilnya suka mogok ya. Nah, kalau emang benar suka mogok, nggak boleh bohong, tetap bilang, iya memang, tapi kita lagi perbaikin. Iya, memang ada keluhan. Kita terima kasih ada apa namanya masyarakat, orang-orang yang udah mengeluh, udah kasih tahu kita, mobilnya nggak bagus, warnanya jelek, misalnya. Kok warna hijaunya kayak gitu sih? Mana ada mobil warna hijau genjreng begitu misalnya. Iya ya kita perbaikin gitu. Jadi jujur ya, terus punya integritas tinggi itu artinya ya transparan dalam memberikan informasi, nggak bohong gitu. Oke, selanjutnya. Jadi gimana persiapan menjadi seorang PR? Persiapan untuk menjadi seorang PR, belajar menulis yang baik, rajin baca buku, belajar presentasi atau bicara di depan umum, ya. Jadi itu juga penting karena kan kita banyak berhubungan nih sama teman-teman yang lain kan. Kita berhubungan sama teman-teman media, kita berhubungan juga sama pemerintah, kita berhubungan juga dengan konsumen, kita berhubungan juga dengan pegawai-pegawai yang lain. Nah, kalau kita mau bicara dengan mereka, nggak boleh gugup gitu, nggak boleh takut.
Nah, itu juga berarti dari sekarang harus diasah gitu. Belajar presentasi, bicara yang runut, yang terstruktur. Jadi orang nggak bingung. Ntar kita ngomong panjang lebar gitu. Seorangnya bingung, ini teh ngomong apa sih? Gitu kan. Jangan sampai, kok aku nggak ngerti ya, ini ngomongnya udah panjang-panjang tapi aku nggak ngerti gitu. Kadang-kadang di TV kan suka begitu. Ada debat gitu kan, nonton dialog, ada orang ngejelasin, ada ilmuwan pinter banget tapi nggak bisa ngejelasin. Nah, itu butuh belajar komunikasi yang baik gitu. Gimana sih cara ngejelasin teorinya? Mungkin sebenarnya teorinya gampang, tapi karena yang ngejelasin nggak bisa ngejelasin, kitanya juga jadi bingung gitu. Nah, jadi tugas PR memudahkan komunikasi supaya orang juga paham gitu. Oh, aku ngerti maksud kamu. Oh, gitu toh, gitu ya. Nah, jadi juga belajar berbahasa Indonesia dan Inggris yang baik dan aktif gitu. Jadi maksudnya apa namanya, yang baik tuh tutur katanya gimana sih, yang sopan gimana gitu. Terus juga belajar mengungkapkan pendapat dengan baik gitu. Kadang-kadang kita kesel banget gitu ya, ih nggak ngerti-ngerti ini orang gitu. Mungkin salahnya bukan di orang itu nggak ngerti-ngerti, tapi kitanya nggak belajar gimana sih caranya nyampeinnya gitu. Nah, itu ilmunya ada di ilmu komunikasi atau public relation, teman-teman. Nah, apa sih asiknya jadi PR gitu? Kalau Tante Vera yang udah kerja sekitar berapa tahun ya, udah dari tahun udah 20 tahun lebih lah, lulusnya kan tahun 98 ya, terus sekolah lagi sampai tahun 99. Ya dari tahun 99 deh gitu ya. Asiknya jadi PR itu kerjaannya nggak kebosenin. Dinamis banget. Yaitu, soalnya ketemu sama si A, besok kan ketemu sama si B, terus ketemu sama si C gitu kan. Karena kan kita harus banyak ngobrol nih gitu, ketemu banyak orang, karakternya beda-beda. Yang ini pemarah, yang ini penyabar, yang ini lucu, yang ini konyol, yang ini nyebelin gitu kadang-kadang. Tapi nggak apa-apa, kita tetap berdialog dengan mereka gitu. Terus udah gitu, ini ada yang coret-coret. Iya, bosen ya coret-coret gitu. Nggak apa-apa, kreatif coret-coret. Nah, terus kita juga belajar ilmu pengetahuan dan wawasan dari berbagai industri. Jadi orang PR itu kudu gaul ya, kudu gaul, buka mata, buka telinga, buka hati, nonton TV yang banyak, nonton bioskop yang banyak, dengerin musik yang bervariasi. Enak kan tugas PR? Supaya apa? Supaya kalau kita lagi ngobrol sama orang tuh gampang banget nyambungnya gitu. Nah, terus kita juga asiknya jadi PR tuh bikin banyak event, banyak kegiatan gitu kan. Kegiatannya tuh seru dan bertemu dengan banyak media, wartawan, ngatur wawancara, terus kita ngatur juga misalnya perusahaannya harus ngomong apa, jadi supaya nggak salah ngomong. Gitu. Oke. Terima kasih. Om Arfi. Seru banget kan pekerjaannya? Iya. Ketemu artis juga pasti ya, Tante ya? Kenapa? Ketemu artis-artis juga dong ya. Kadang kan perlu Iya. Wah, gitu. Betul, kadang-kadang kita kalau nyampein informasi mengenai perusahaan, kita butuh dibantu oleh orang-orang yang memang sudah terkenal supaya pesan-pesannya bisa lebih sampai gitu. Dan ya itu salah satu strategi marketing dan komunikasi. Nanti teman-teman kalau mau lebih lanjut belajar di situ. Nah, ada sekolah khususnya, Tante? Ada. Jadi nama sekolahnya tuh ilmu komunikasi. Jadi di sini kalau fakultasnya kalau kuliah itu kan fakultas ilmu sosial, ilmu politik atau FISIP ya. Nah, di FISIP itu sebenarnya komunikasinya banyak tuh jalur-jalurnya. Ada komunikasi massa, ada kayak Tante Vera nih, hubungan internasional, ada juga media gitu ya, jurnalis. Nggak jarang juga belajar menjadi seorang jurnalis atau jurnalism sekolahnya, tapi pas kerja jadi PR. Dan sebaliknya, ada yang sekolahnya itu sekolah komunikasi atau PR, abis itu jadi wartawan.
Nah, kalau Tante Vera, harusnya Tante Vera itu jadi diplomat, ya kan? Belajar hubungan internasional. Tapi di situ juga karena ada komunikasinya, walaupun komunikasinya itu antar negara gitu. Komunikasi Indonesia dengan Thailand, komunikasi Indonesia dengan Filipina gitu. Nah, tapi karena Tante Vera pengennya jadi public relation, akhirnya Tante Vera terjunnya ke PR gitu. Jadi ilmunya banyak Om Arfi di FISIP gitu. Banget kan teman-teman pekerjaannya. Kita buka sesi pertanyaannya. Bagi ada yang orang tua ikut nih karena anaknya masih umur 3 tahun. Mungkin penasaran ya. 3 tahun. Silahkan juga bertanya. Dan berhak juga dapat buku kalau pertanyaannya menarik. Yes. Saat ini sudah ada yang antri 2 orang. Pertama Musa, yang kedua Kayla. Kita silahkan dulu Musa ya. Kalau pertanyaannya bagus, langsung dapat buku nanti. Nanti dihubungi sama Tante Mayang. Minta alamatnya sama nomor teleponnya ya. Sebentar saya unmute. Ya, silakan Musa. Tante. Ya. Cara ngepromosinya itu pakai yang kayak kertas gitu, tapi kertas kalender gitu dipasang atau disampaikan ke orang-orang. Ya, oke Musa. Jadi cara nyampein itu banyak caranya. Bisa pakai iklan di TV, bisa kita sampaikan ke teman-teman media atau wartawan. Kita undang nih semuanya ngumpul bareng, bikin press conference namanya, atau media briefing gitu. Kita undang teman-teman wartawan untuk ngumpul, terus kita jelasin, terus nanti teman-teman wartawannya nulis di medianya masing-masing, terus medianya dibaca deh sama masyarakat gitu. Bisa juga ya tadi lewat iklan TV gitu, lagi nonton TV kan suka banyak iklan tuh, nah lewat situ juga bisa. Terus karena sekarang lagi rame digital atau sosial media, bisa juga lewat Instagram, lewat Facebook, lewat TikTok gitu kan. Lewat TikToknya bisa dalam berbagai macam bentuk kreativitasnya, bisa sambil nari-nari sambil bawa produknya gitu kan, atau bisa juga tadi pakai papan gede, itu bisa juga tuh di jalanan. Tapi lagi COVID begini orang kan jarang ya di jalanan ya, jadi kita nggak usah pakai itu dulu misalnya. Bisa pakai juga Instagram. Iya benar, pakai IG, pakai Instagram bisa. Lalu juga bisa ya pakai artis tuh tadi. Sekarang Musa senengnya sama siapa nih artis atau penyanyi? Nggak ada. Nggak ada ya. Senengnya main games ya? Main games? Ada yang main game. Kamu senangnya apa ditanya? Kamu senengnya main games apa? Mobile Legend atau PUBG? Apa? Minecraft. Minecraft. Nah, misalnya nih lagi main Minecraft, terus tiba-tiba ada iklannya muncul. Jangan lupa sambil main Minecraft, makan ice cream. Nah, jadi pengen kan? Itu salah satu promosinya gitu. Jadi pengen ice cream. Nah, itu tugasnya PR, gimana cara kreatifnya gitu. Jadi jangan cuma pakai spanduk, jangan cuma pakai apa, tapi kreatif. Gimana nih cara komunikasi sama Musa nih? Musa senangnya apa sih? Oh, ternyata main Minecraft. Ya udahlah kita sampainya lewat Minecraft gitu misalnya. Jadi pingin makan. Iya, Tante juga nih jadi pengen makan, lapar. Cukup ya Musa? Ya. Nah, Musa dapat buku deh 1. Nanti dihubungin sama Tante Mayang ya. Mau bukunya yang mana Musa? Yang ini. Yang ini. Yang ini. Atau yang ini. Jalan-jalan ke Prancis. Kok di-mute? Iya, Musanya di-mute Om Arfi. Dia mood sendiri. Yang mana Musa maunya? Yang ini? Yang jalan-jalan ke Perancis. Oke deh, Musa dapat buku ini ya. Masih baru nih, masih segel. Oke. Mudah-mudahan beneran kesampaian. Ya, nanti dihubungi sama Tante Mayang ya, minta alamatnya sama nomor teleponnya ya, buat dikirim ya. Ya. Oke, nanti dihubungi Tante Mayang.
Berikutnya ada Kayla dan Fania yang ingin bertanya juga. Silakan, Kayla atau Fania nih, nggak tahu nih yang mana. Kembar ya. Apa alasan Tante Vera menjadi PR? Ya, alasan Tante Vera menjadi PR karena dari dulu tuh Tante Vera nggak bisa diem, ngomong melulu gitu ya. Dan itu yang pertama. Terus Tante Vera tuh senang berteman. Jadi Tante Vera tuh senang banget kalau temennya banyak. Jadi dulu teman-teman Tante Vera tuh waktu SMP, SMA itu banyak yang suka main ke rumah gitu. Karena Tante Vera seneng ngundang teman-teman Tante Vera main ke rumah, ngerjain PR bareng, atau baca buku bareng, atau kita suka main bulu tangkis bareng, atau Tante Vera dulu suka nari, jadi kita suka bikin koreografi nari bareng sama teman-teman gitu. Jadi emang seneng bergaul, terus udah gitu seneng ngomong gitu. Makanya waktu Tante Vera itu kuliah, Tante Vera itu selain kuliah belajar juga kerja di radio gitu, dapat duit lumayan lah buat nambah-nambah uang jajan. Jadi jadi penyiar gitu. Karena Tante Vera juga seneng dengerin musik. Jadi kenapa enggak gitu kan? Udah siaran, dengerin musik, mainin lagu-lagu di radio, terus Tante Vera dapat uang sakuan. Iya, gitu. Nah, itu kegesitan dan proaktif itu harus ada dari situ. Dan ternyata Tante Vera itu senang jadi public relation juga karena kerjaannya gampang cari kerjaannya. Karena tadi yang Tante Vera bilang, di semua perusahaan, apalagi sekarang, itu butuh banget tim humas atau tim public relation. Jadi Tante Vera dulu tuh abis Tante Vera lulus, nggak nyampe sebulan, Tante Vera tuh udah dapat kerjaan gitu. Jadi nggak usah nunggu nganggur lama-lama. Dan abis itu terus aja tuh bergulir karena Tante Vera tuh seneng kerja, terus mungkin Tante Vera juga ngerjain tugasnya baik gitu kali ya. Jadi Tante Vera tuh dikasih gaji lebih lagi gitu kan, dapat uangnya lebih banyak lagi, terus udah gitu tanggung jawabnya juga lebih besar lagi. Ya gitu, jadi Tante Vera seneng sama yang Tante Vera kerjain. Nah, buat teman-teman di sini jangan lupa kalau mau profesi tertentu dilihat dua hal ya. Yang pertama, pasti suka. Karena kalau nggak suka sebel loh tiap hari ke kantor atau tiap hari kerja tapi ternyata nggak suka. Jadi yang pertama suka deh gitu. Dan yang kedua, dipastikan juga nggak hanya suka, tapi juga bisa menghasilkan, ada pendapatan. Karena kalau suka aja terus tapi malah buang-buang uang, ya jadinya kan nggak produktif gitu. Tapi kalau misalnya kita suka yang kita kerjain, kita dapat gaji karena kita mengerjakan apa yang kita suka, kita bisa nabung kan, terus kita bisa tadi misalnya mau ke Prancis gitu ya, nabung yang sabar gitu, sampai akhirnya bisa kita mencapai cita-cita kita yang lebih tinggi lagi gitu. Sip ya Kayla ya, cukup ya. Fania juga mau bertanya? Enggak. Enggak, cukup ya. Bukunya yang mana nih maunya? Yang ini? Yang itu. Yang ini nih? Mengapa? Iya. Ya, siap. Oke. Berikutnya ada Alia dan Arik. Oh, ini kembar semua dari tadi ya? Silahkan Alia dan Arik, ada yang mau pertanyaannya apa ya? Ada kakak ya, Alia dan Arik. Tante pernah bohong nggak sama wartawan? Kenapa? Nggak kedengeran? Apa-apa? Pernah bohong nggak sama wartawan? Waduh, nih kan dulu Tante Vera tuh kenal sama Om Arfi karena Tante Vera PR, Om Arfi wartawan. Nah, coba tanya Om Arfi, Tante Vera pernah bohong nggak? Tante Vera nggak berani bohong karena resikonya gede banget. Kalau Tante Vera bohong terus ketahuan, Tante Vera bisa dipecat dari pekerjaan. Terus nggak dipercaya juga sama wartawan ya? Iya, nanti teman-teman wartawannya jauhin Tante Vera. Ih, kamu bohong, ketahuan bohong. Terus susah lagi gimana caranya untuk bisa dipercaya lagi. Usahanya jauh lebih susah nanti. Jadi mendingan udah jujur-jujur aja gitu. Enggak sih, Tante Vera sih berusaha untuk nggak pernah bohong.
Kecuali kalau diminta traktir, Tante Vera bohong, aku lagi nggak punya duit. Gitu. Nggak boleh bohong ya. Jadi tadi yang Tante Vera bilang, seorang PR itu harus jujur dan transparan, dan juga harus bersikap profesional gitu. Jadi nggak boleh sembarangan, bohong-bohong. Apalagi kalau ketahuan ngomong di depan publik, wah itu bahaya banget. Yaitu resikonya adalah nanti nggak dipercaya, terus dijauhin dari teman-teman. Alia umurnya berapa, Alia? 9 tahun. 9 tahun. Alia ini ya, dapat buku belajar bahasa Inggris ya. Bagus Ya. banget. Ada gambarnya. Ya, makasih. Bisa belajar sama adiknya juga. Nanti Alia nanti dihubungi sama Tante Maya, alamatnya sama nomor teleponnya. Nah, antrian berikutnya ada Abel. Silakan Abel. Iya, Om. Ya, silakan. Tante, aku Abel mau beneran nanya. namanya Abel? Iya, Om. Oke. Gambarnya mana Abel, nggak kelihatan? Abel. Wah, ini nih. Sip. Silakan Abel. Tante, aku mau nanya, bagaimana menjadi PR yang hebat? Oke. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukan bagaimana menjadi PR yang hebat ya, karena kehebatan itu yang menilai kan bukan kita sendiri ya, tapi harus dari orang lain. Hanya saja yang pertama itu adalah kita kerja dengan sebaik-baiknya gitu. Dan kita benar-benar mengasah keahlian-keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi seorang PR. Seperti yang tadi Tante Vera bilang, yang pertama adalah belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik. Apakah itu secara tertulis atau secara verbal, kayak kita lagi ngobrol begini. Itu yang pertama. Kalau bisa ada bahasa lain, itu lebih bagus lagi. Misalnya nih, dulu Tante Vera kerja di perusahaan Jerman. Sempat ditanya, kamu bisa bahasa Jerman nggak selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Tapi sayangnya Tante Vera nggak bisa bahasa Jerman. Nah, padahal untuk bisa bekerja di perusahaan yang berasal dari Jerman, itu ada satu nilai lebih supaya kita paham bahasa Jerman. Nah, tapi karena Tante Vera itu punya keahlian-keahlian lain di luar bahasa Jerman itu, sehingga waktu itu nggak apa-apa. Ya udah, nggak bisa bahasa Jerman, nggak apa-apa. Yang penting bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain, seperti itu. Nah, itu yang terus diasah, kemampuan untuk berkomunikasi, terus juga kemampuan membaca dan menulis, dan pada akhirnya karena Tante Vera mengerjakan yang lain-lainnya itu dianggap bagus gitu ya, perusahaannya seneng, sehingga waktu Tante Vera kerja di perusahaan Jerman, Tante Vera itu dilesin bahasa Jerman sama kantornya, gratis, nggak bayar. Gitu, dulu di Goethe Institute namanya. Dikasih private lagi Tante Vera. Jadi Tante Vera waktu itu nggak di kelas, tapi waktu itu karena Tante Vera sibuk kesana kesini gitu ya. Kadang-kadang Tante Vera juga harus terbang ke Jerman, Tante Vera juga harus traveling ke Prancis waktu itu ya. Jadi akhirnya Tante Vera kan nggak bisa masuk ke kelas seminggu 2 kali atau 3 kali. Jadi dikasih gurunya yang datang ke tempat Tante Vera gitu untuk belajar bahasa Jerman. Itu salah satu hal yang positif kalau kita kerjanya bagus gitu. Jadi mungkin jangan dilihat tujuannya, jangan menjadi hebat dulu, tapi tujuannya adalah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita harus bisa melihat juga banyak kesempatan, peluang di luar seperti apa gitu. Terus jangan menyerah atau jangan berhenti untuk belajar. Karena Tante Vera sekarang pun, walaupun udah kerja 20 tahun, Tante Vera tuh masih suka masuk kelas loh. Tante Vera tuh masih suka belajar. Tante Vera masih suka baca buku, beli buku lagi. Karena yang dipelajarin 10 tahun lalu, Tante Vera suka lupa kadang-kadang. Terus udah gitu, atau ilmunya udah berubah gitu kan. Zaman dulu sama sekarang ilmunya berkembang, beda lagi. Jadi Tante Vera belajar lagi gitu. Dan nggak mau kalah nih sama yang muda-muda. Jadi tetap belajar. Dan sekarang kan alhamdulillahnya karena ada COVID, jadi semuanya dari rumah.
Jadi Ya. Tante Vera juga bisa masuk ke kelas-kelas yang misalnya dari luar negeri gitu, yang dulu kalau nggak ada COVID kita harus pergi ke sana, tapi sekarang bisa gitu. Jadi memanfaatkan setiap peluang atau kesempatan yang ada. Nah, teman-teman juga harus bisa nih ngelihat kesempatan aku apa ya. Tadi kan dikasih buku tuh sama Om Arfi yang tadi bertanya, tuh dibaca bukunya. Semua buku tuh bermanfaat gitu. Oke. Terima kasih ya Tante. Sama-sama. Terima kasih Abel. Thank you, Om. Abel. Ini ada Gi juga mau bertanya nih Tante. Yes. Silakan Gi. Abel dapat buku ini ya, maaf ya. Mengapa tidak ramah? Oke Om. Solvers ya. Hai. Tante Vera, Iya, sayang. Gi mau bertanya. Hmm. Pekerjaan PR itu juga berhubungan dengan negara atau politik gak? Pertanyaannya keren banget. Aduh, kamu pertanyaannya canggih. Tentu saja. Tentu. Jadi nih, kalau misalnya tahu Presiden Amerika Serikat yang dulu namanya siapa sebelum Presiden Trump? Obama. Nah, Obama itu punya tim PR di belakangnya yang banyak banget, bisa puluhan. Dan ada satu orang yang tugasnya itu adalah bikin speech-nya Pak Obama kemanapun dia pergi. Jadi Pak Obama itu bisa, dia tuh speech, apalagi waktu zaman pemilihan presiden ya, dia keliling-keliling ke berbagai wilayah di Amerika Serikat, itu dia satu kali speech itu bisa sekitar 45 menit. Ngomong terus 45 menit. Coba teman-teman coba deh, nggak gampang loh ngomong 45 menit dan bikin orang-orang semua jadi terinspirasi sama. Asin mulutnya. Iya. Nah, di baliknya Pak Obama itu ada tim yang bertugas untuk menuliskan apa yang harus dia katakan. Nah, itu pekerjaan PR. Jadi dia bikin, oh kalau kamu perginya ke New York misalnya, karena orang New York itu lebih aktif dan sebagainya, ini kata-kata yang harus diomongin ini. Tapi kalau kamu misalnya perginya ke Minnesota, itu ada di Amerika tuh yang dia di tengah, orang-orangnya lebih santai gitu. Kamu ngomongnya nggak usah menggelora kalau di New York, tapi kalau di Minnesota kamu topik-topiknya ini aja gitu. Nah itu pekerjaan PR di baliknya. Lalu bagaimana mengatur interviewnya Obama misalnya dengan Detik, CNN, Viva gitu misalnya. Itu yang ngatur dari PR-nya. Oke, jadwalnya, yang ngatur jadwalnya dari PR-nya. Kayak gitu. Jadi dalam tingkat negara pun, bahkan Pak Presiden Jokowi punya kan di staf kepresidenan itu tim komunikasinya. Setiap perusahaan dari negara BUMN itu punya tim komunikasinya gitu. Jadi semua institusi negara, bahkan negara Indonesia punya tuh. Ada yang namanya Kominfo, Kementerian Informasi dan Teknologi itu juga. Tapi dibarengin yang ke luar negeri dengan Kementerian Luar Negeri yang tadinya Tante Vera pengen tuh jadi diplomat ke luar negeri gitu kan, mewakili negara Indonesia tapi nggak jadi, nggak apa-apa. Mungkin Tante Vera rezekinya nggak ke sana, tapi rezekinya di sebagai PR gitu. Ini ada pertanyaan di chat room. Iya. Iya. Cukup, Gi? Oke. Makasih. Ini di chat room, Tante. Apakah seorang PR harus menguasai, jika misal dia bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi sesuatu, dia harus menguasai seluk-beluk produksinya. Dan apalagi seluk-beluknya tidak langsung dengan latar belakang pendidikan seorang PR. Apakah begitu? Ini ada pertanyaan dari Wisnu di chat room. Oke. Wisnu kelas berapa? Waduh. Dia 11 tahun. 11 tahun usianya, Tante. Oh, 11 tahun. Oke. Ya. 11 tahun itu berarti tahun depan udah harus tahu tuh kuliahnya mau apa gitu ya, kan udah mau kelas 12. Jadi apakah harus tahu? Iya, harus tahu. Seluk-beluknya produksinya harus tahu? Iya, harus tahu. Dulu Tante Vera pernah kerja di perusahaan dari Belanda, fast moving consumer goods ya namanya. Pasti ada deh di rumah masing-masing nih, pasti ada
di situ. Pokoknya dia ada shampoo-nya, ada Menteganya. deodoran, ada menteganya gitu, ada apa bumbu-bumbu gitu segala macam. Nah, apakah Tante Vera harus tahu? Tentu Tante Vera harus tahu, tapi mungkin tidak sedetail dari mereka yang memang fokusnya memproduksi produk tersebut. Tapi Tante Vera harus tahu misalnya yang pertama, bahan-bahan utamanya yang mau kita sampaikan. Misalnya deodoran gitu ya. Kita harus tahu tuh deodorannya misalnya rasanya atau flavornya tuh vanilla atau lavender. Itu kita harus tahu. Kadang-kadang kalau kita bicara dengan wartawan dari majalah kesehatan gitu, dia pengen tahu tuh bahan-bahannya apa aja sih, komposisinya seperti apa. Nah, kita sebagai orang PR kita harus paham juga. Nah, terus Tante Vera pernah juga kerja di perusahaan susu. Nah, jadi Tante Vera belajar lagi. Tante Vera belajar komposisi susu itu apa, kalsium itu pentingnya seperti apa. Gimana sih cara kerja antara kalsium, antara vitamin D, dan antara sinar matahari. Kenapa ini tiga ini penting? Untuk pertumbuhan tulang teman-teman semua, gitu kan. Atau untuk menjaga tulang yang udah tua gitu, nenek-nenek yang udah mau osteoporosis itu nama penyakitnya. Tante Vera belajar gitu karena produknya itu menyediakan susu untuk pertumbuhan tulang. Jadi Tante Vera ngobrol sama dokter gizi, Tante Vera ngobrol sama dokter ahli tulang, Tante Vera juga belajar untuk ngobrol dengan pakar di bidang susu, bahkan Tante Vera ngobrol sama peternak yang punya sapi. Vera tuh tahu gimana sih sapi itu cara meresnya gitu. Jadi belajar semuanya dan Tante Vera tuh seneng karena Tante Vera tuh suka penasaran gitu, kepo, tapi kepo yang bagus, maksudnya bukan kepoin gosip-gosip, tapi lebih kepoin ini gimana sih cara kerja, kok bisa ya susu yang kita minum ini jadinya begini, kayak gimana sih gitu. Jadi Tante Vera ngurunut lagi ke belakang cara kerjanya gimana gitu, dan supaya Tante Vera bisa ngejelasin kalau ada teman-teman wartawan atau jurnalis yang tanya, jadi bisa ngejawab dengan baik gitu. Terus waktu Tante Vera kerja di perusahaan otomotif, tadi kita ngomongin mobil mogok misalnya, itu Tante Vera belajar buka kap mobil tuh yang bagian depan tuh. Udah deh gitu kan. Abis daripada ntar diajak ngomong sama teman-teman dari otomotif, terus Tante Vera nggak ngerti gitu kan. Jadi Tante Vera belajar tentang kecepatannya, tentang teknologinya, tentang ban itu, jenis-jenis teknologi ban itu kayak apa, wiper itu seperti apa, setiran kayak gimana. Jadi mobil sport seperti apa, mobil MPV itu maksudnya mobil keluarga kayak gimana. Belajar lagi gitu. Terus Tante di perbankan. Jadi PR-nya perbankan, dia harus belajar lagi, belajar tentang peraturannya, kalau mau nabung tuh gimana, cara kerjanya seperti apa sih kartu kredit, terus kalau misalnya orang mau pinjam uang, itu aturannya bagaimana, gitu. Jadi emang semuanya harus belajar lagi. Tapi belajarnya nggak usah numpuk waktu kuliah, belajarnya itu seiring dengan pada saat kita ada di industri itu. Di pekerjaan itu ya. Di pekerjaan itu. Tante Vera juga pernah kerja di hotel gitu ya. Terus jadi Tante Vera belajar lagi, hotel tuh gimana sih cara dapetin duitnya? Orang nginep di situ, ya. Tapi ada lagi loh tambahannya, kalau restorannya tuh makanannya enak. Jadi orang tuh pergi ke hotel nggak cuma buat nginep, tapi juga misalnya kalau mau makan gitu. Jadi juga dipromosiin makanannya. Atau orang ke hotel nggak makan, misalnya nggak mau ke restorannya, nggak mau nginep. Tapi apa? Tapi mau bikin acara ulang tahun atau acara pernikahan gitu kan. Jadi belajar dari sisi gimana sih cara bikin wedding gitu, pernikahan yang bagus di hotel misalnya. Ada yang juga sunatan tuh di hotel ya kan, kalau artis-artis gitu, sunatan di hotel. Nah, itu gimana cara promosiinnya, kita belajar lagi. Gitu. Jadi intinya tadi pertanyaan dari Wisnu, apakah kita harus tahu? Yes, kita harus tahu, tapi itu bisa sambil jalan gitu. Tapi kalau kita misalnya belajar dari baca bukunya, kita belajar dari nonton TV atau nonton di sosial media, itu kan sekarang informasinya banyak. Nah, itu bisa didapetin. Gitu. Seru banget kan teman-teman. Wisnu nanti ada buku ya, kita pilihkan ya buat Wisnu. Ada yang nanya Musa sunatan. Iya, sunatan. Ya, nanti buat Wisnu ada buku yang kita pilihkan. Musa ada pertanyaan lagi ya, raise hand nih. Ya. Silahkan Musa.
Tante itu kan suka kalau ke industri itu kan tahu jadi kayak belajar gitu kan ya. Apa sampai ke seluruh dunia, keliling dunia gitu? Aduh, pengen banget. Tante Vera tuh seneng banget traveling. Jadi kalau disuruh belajar keliling dunia, wah Tante Vera happy banget pasti. Cuma nggak keliling dunia gitu sih, tapi sesuai yang relevan aja. Karena kan keliling dunia juga biayanya nggak sedikit ya, biayanya banyak. Jadi harus dihitung juga kira-kira mana yang paling efektif. Nah, tapi ada juga yang belajar sekarang kan teknologi udah canggih. Kalau kita mau belajar dari misalnya sekolah di Amerika, kita nggak perlu ke Amerika, pakai Zoom kayak gini aja, ya kan? Terus kalau misalnya mau belajar les bahasa Perancis, tinggal cari di YouTube, misalnya di situ juga ada. Jadi sekarang teknologi itu memudahkan kita untuk belajar tanpa harus benar-benar keliling dunia. Kalau Tante Vera dulu keliling ke luar negeri itu biasanya kalau ada meeting sama teman-teman tante dari berbagai negara yang lain. Karena kita misalnya selalu meeting pakai Zoom atau pakai telepon, pakai email. Nah, akhirnya setahun sekali atau 2 tahun sekali semuanya dari semua negara dikumpulin jadi satu, terus kita ada meeting gitu. Paling untuk itu aja sih. Tapi kalau belajar, ya kalau selama kita bisa belajar dari sini, ya kita manfaatin lah gitu. Jadi kita nggak keluar biaya yang sangat besar. Karena kan pesen tiket, udah gitu harus pergi ke sana, itu kan nggak murah. Bayar visanya juga, bikin pasportnya, dan sebagainya. Jadi kita harus pintar dalam mengelola strateginya gitu. Tanpa harus pergi, kita masih bisa belajar loh dari sini, dari rumah. Oke, teman-teman. Masih ada pertanyaan? Aku belajar bahasa Prancis waktu itu. Mau belajar bahasa Prancis? Ya. Oke. Pernah. Pas nanti bukunya juga. Pas bukunya nanti jalan-jalan. Iya, pinter. Nazira, ada pertanyaan ya? Nazira, Ya, silakan, ada pertanyaan. Tante, aku kan suka ngobrol. Iya. Tante pernah nggak lagi menginformasikan kerjaannya Tante terus grogi? Pernah. Pasti. Dulu tuh Tante Vera tuh takut ketemu orang, pernah dulu waktu kecil. Jadi gini, Tante Vera ceritain ya. Tante Vera cerita, waktunya masih ada ya, Om Arfi? Masih. Jadi Tante Vera tuh mau cerita rahasia Tante Vera, dia waktu masih kecil. Aku tuh dulu orangnya takut ngelihat orang. Jadi, waktu Tante Vera itu TK sampai SD, kelas 3, Tante Vera itu kalau banyak orang, terus udah gitu banyak tanya, Tante Vera tuh menciut. Kalau di film kartun, itu bisa langsung jadi kecil banget gitu. Karena deg-degan, grogi tuh. Nah, tapi abis itu, mamanya Tante Vera itu tahu Tante Vera tuh takutan sama orang, maka suka nangis kalau banyak orang gitu. Nah, mamanya Tante Vera tuh akhirnya menyemangati Tante Vera untuk mau misalnya berani gitu ya untuk tampil gitu. Terus mamanya Tante Vera tuh juga ngobrol sama dulu di sekolah Tante SD tuh guru musik. Jadi suka cerita sama guru musiknya bilang coba ini Vera diajak untuk misalnya nyanyi di depan. Kalau lagi ada acara Kartinian, Vera dikasih kesempatan untuk baca puisi di depan gitu. Nah, ternyata dibantu sama guru musik sama guru seninya Tante Vera waktu SD. Dan akhirnya sampai waktu itu, waktu Tante Vera kelas 5 SD, Tante Vera itu jadi dirijen. Tahu nggak dirijen? Yang begini nih. Nggak tahu ya. Karena ada upacara ya. Hah? Paduan suara, yang mimpin paduan suara ya. Mimpin paduan suara, dan kalau waktu upacara itu kan suka nyanyi Indonesia Raya, nah itu ada dirijennya. Nah benar Nazira yang suka begitu. Nah waktu itu Tante Vera, Hari Anak Nasional, itu Tante Vera mimpin 500 anak di Istora Senayan. Waktu itu dihadirin oleh Ibu Negara. Ibu Negaranya waktu itu presidennya masih Ibu Soeharto. Jadi Ibu Negaranya Ibu Tin Soeharto. Dan dihadiri juga oleh wakil
Ibu Wakil Presiden, waktu itu Ibu Umar Wirahadi Kusuma. Jadi ada kedua ibu tersebut, terus Tante Vera memimpin 500 anak dari berbagai SD menjadi dirijen untuk beberapa lagu. Itu dipaksa gitu, dipaksa untuk bisa. Groginya minta ampun, tapi karena waktu itu banyak latihan dan Tante Vera ternyata enjoy. Disitulah akhirnya sejak itu Tante Vera itu jadi seneng kebablasan sampai sekarang gitu. Sip. Nazira, apakah puas? Cukup? Iya. Ya, jadi kalau grogi bukan berarti nggak bisa. Jangan pantang menyerah, karena buktinya Tante Vera aja tuh yang takut terus sekarang udah nggak takut lagi, malah seneng. Dilatih terus ya, pokoknya percaya dirinya. Iya. Tante Vera, ini sebelum kita akhiri, Ya. biasanya kita minta closing statement dari para pembicara. Oh iya, Nazira juga dapat buku ya? Iya. Ini. Kelihatan nggak? Pixel Craft. Yeay. Ya, oke. Oke, ya. Closing statement dari Tante Vera. Iya. Sama-sama. Ya, closing statement dari Tante Vera yang pertama, Tante Vera mau ngucapin terima kasih untuk Om Arfi sama Tante Mayang yang udah ngadain acara ini, webinar khusus anak ingin jadi apa. Di sini sesinya untuk jadi public relation atau humas. Tante Vera tuh terima kasih banget karena Tante Vera tuh bisa kenalin profesi ini ke teman-teman semua yang ada di sini. Nah, terus Tante Vera tuh juga terima kasih banget bisa kenalan sama teman-teman semua di sini, juga untuk orang tua yang mendampingi. Aku tuh selalu percaya bahwa setiap pembicaraan atau dialog itu insya Allah bisa bawa manfaat buat aku, buat teman-teman juga yang ada di sini. Jadi closingnya adalah semoga teman-teman semua di sini udah mulai dapat gambaran tambahan gitu ya, profesi apa aja sih yang ada di dunia ini. Terus nanti tinggal pilih-pilih gitu. Jadi bisa lebih siap lagi. Jadi Tante Vera pengen teman-teman semua yang ada di sini sukses. Dan juga nanti ke depannya gedenya nanti bisa jadi orang yang sukses, besar, terus tapi juga orang yang baik gitu ya. Jangan lupa untuk berbagi juga gitu. Nanti kalau udah besar, nanti yang bicara di sini gantian teman-teman, cerita sama generasi selanjutnya apa profesinya. Karena berbagi itu indah. Itu aja sih Om Arfi dari Tante Vera. Terima kasih banyak Tante Vera. Sama-sama. Terima Kalau kasih juga. yang kita udah gede, yang anak-anak udah gede, ntar Om Arfi udah tua dong. Iya. Tante Vera juga nih ubana nanti. Udah, Om Arfi udah mulai nih, udah mulai ubanan dikit. Nanti apa ada kakek-kakek? Iya. Oke, Warna hitam itu mister gitu deh. kita print screen ya. Oh, itu mah Coba. Terima kasih Tante Vera.